Munculnya kera yang berwujud manusia di halaman rumah orang tua saya. Halo, welcome back to channel Legend Story. Dengan saya Krishna, saya akan membawakan cerita ini. Tapi kalau dipikir-pikir, kok bisa ada kera yang berwujud manusia? Kali ini saya akan membawakan cerita dengan narasumber yang bernama Tika, di mana Tika ini adalah seorang ibu muda yang baru aja mempunyai anak sekitar umur 3 tahunan, yang dimana kejadian ini terjadi pada saat dia menginap di rumah orang tuanya, bro. Ya, tepatnya pada malam hari sih. Seperti biasa, disclaimer, cerita ini adalah cerita real, tapi saya kembalikan ke kalian, percaya atau enggak. Si Tika ini menceritakan kisahnya itu cukup panjang, bro. Sebenarnya ada 2 cerita sih, tapi saya akan membawakan cerita ini terlebih dahulu. Di next video baru cerita yang lagi satunya. Di cerita yang lagi satunya itu cukup tragis sih, bro, karena dia hampir meninggal gara-gara saudaranya kena cetik. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Sebelumnya mohon maaf, mungkin suara saya agak bengek, baru habis sembuh dari sakit, bro. Jadi maklumin. Di suatu minggu di tahun 2023, si Tika ini memiliki rencana untuk menginap di rumah orang tuanya, dikarenakan suaminya si Tika ini akan bertugas ke luar kota, bro. Jadi dia tidak berani, bro, di rumah berduaan dengan anaknya, apalagi anaknya itu masih kecil. Takutnya terjadi apa-apa kan, nggak ada orang yang bisa membantu dia secara langsung. Ya walaupun ada tetangganya kanan kiri, ya tetap takut, bro. Di pagi harinya, si Tika ini mempersiapkan perlengkapannya untuk menginap di rumah orang tuanya, seperti mempersiapkan bajunya dia, baju anaknya, susu dan segala macem lah, sebagai penunjang nanti dia di rumah orang tuanya, biar nggak terlalu ribet, bro. Pada saat itu suaminya harus mengejar kapal laut sekitar jam 4 pagi, karena suaminya mengejar agar siang sampai di lokasi. Soalnya kan beda pulau, bro. Karena harus pada hari itu juga dia on the spot di lokasi proyek. Tika pun berangkat nih dari rumahnya. Nggak lupa dia mampir dulu untuk beli snack, jajanan-jajanan untuk anaknya dan untuk keluarganya di rumah. Sesampainya di rumah, dia pun disambut oleh orang tuanya. Dan tidak lupa sang ayah langsung menggendong cucunya. Ya biasalah, kalau mungkin yang udah menikah, cucu itu number one. Sedangkan kita ya nomor sekian. For your information, ayahnya si Tika ini mengalami kebutaan, bro, di kedua matanya. Nah, apa yang membuat kedua mata dari ayahnya Tika ini buta atau tidak bisa melihat lagi? Ini bakal nyambung di next video. Dan ternyata kakak perempuan dari Tika itu juga akan menginap di sana juga, ya, untuk meramaikan, bro. Karena agar anak-anak mereka bisa bermain bersama. Yang namanya saudaraan kan pasti bermain bersama, bro. Siang pun tiba, mereka saling bercengkrama nih di teras depan rumah, sembari bercerita tentang kehidupan masing-masing, tentang apa yang terjadi dengan masing-masing di hidup mereka dan segala macamnya lah. Lanjut, sore pun tiba. Mereka menyiapkan santap malam, bro. Ya, akhirnya mereka makan. Tak selang berapa lama mereka balik lagi ke teras. Mereka ngobrol-ngobrol di sana lagi. Ya, saling bercengkrama lagi lah. Dan ditemani dengan angin sepoi-sepoi dan suara pohon yang tertiup angin. Kakaknya si Tika ini pun nyeletuk, bro. Kok hawanya malam ini beda ya, Pak? Kok malam ini anginnya sedikit beda ya? Ayahnya pun menjawab, ya nggak tahu, tumben juga seperti ini. Yaudah kita masuk aja, siap-siap untuk beristirahat, begitu kata ayahnya. Akhirnya mereka masuk ke kamar masing-masing nih untuk beristirahat karena sudah malam.
Suara jam pun berbunyi tik, tik, tik. Waktu menunjukkan sekitar jam 2 malam, bro. Si Tika dan kakak perempuannya si Tika ini terbangun, bro, karena mereka mendengarkan suara langkah kaki di luar jendela kamar mereka. Mereka mengiranya itu adalah orang rumah, bro. Untuk informasi, rumahnya mereka itu terdiri dari beberapa keluarga, ada 3 keluarga, bro. Pamannya, dan paling belakang adalah rumah dari orang tuanya si Tika. Mereka mengira itu adalah salah satu dari keluarga yang ada di sana, sudah melakukan kegiatan. Tapi mereka sadar nih, itu kan suaranya di luar jendela kamar mereka, sedangkan kamar mereka itu ada di lantai 2, bro. Jadi kan agak nggak mungkin tuh. Kecuali kamar mereka di lantai 1, itu kemungkinan masih manusia, bro, yang berjalan. Ini sedangkan di lantai 2, bro, ada suara langkah kaki di luar jendelanya itu. Tak, 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 tak. Serem juga, cuy. Seketika mereka berdua terkejut dong, dan saling menanyakan satu sama lainnya. Si Tika deh dulu nanya, "Kakak dengar nggak suara langkah kaki di luar jendela?" Si kakaknya itu pun mengangguk, bro. Dan si Tika pun bilang, "Ini kan lantai 2, kak. Kok bisa ada langkah kaki di luar jendela rumah kita ya?" Itu posisi anak mereka masih tidur, bro. Tapi nggak berserang lama, masing-masing anak-anak mereka itu nangis, bro. Nangis sejadi-jadinya, nangis sesenggukan. Si Tika dan kakak perempuannya ini kan panik dong, karena masing-masing dari anak mereka itu nangisnya kencang banget. Ini tumben mereka nangis sekencang itu. Dan suara tangisan anaknya itu pun sampai kedengeran di lantai 1. Itu rumah lumayan luas loh, bro. Jadi dari lantai 2 sampai ke lantai 1 suaranya terdengar. Itu segimana keras anaknya nangis. Akhirnya tak selang beberapa lama anaknya pun itu berhasil ditenangkan dan mereka tidur kembali. Kemudian setelah mereka menenangkan anaknya, tidur kembali, terdengar lagi tuh suara langkah kaki di luar jendela rumah mereka. Akhirnya mereka memberanikan diri untuk melihat keluar jendela. Mereka melihat nggak ada siapa-siapa di sana. Tapi tiba-tiba ada sesosok bayangan yang melompat dari atap rumah mereka sampai ke halaman samping rumah mereka. Karena posisi kamarnya si Tika ini kan ada di samping, bro. Ada sesosok bayangan lompat dari atap mereka. Mereka melihat monyet hitam besar, yang dimana monyet hitam besar itu diselimuti dengan awan hitam tipis-tipis, bro. Mungkin kalian pernah melihat kartun ya, kartun iblis itu kan diselimuti dengan awan hitam tuh, tipis-tipis ya, seperti itu, bro. Dan sosok tersebut sedang menari-nari di halaman mereka. Ini posisi rumah mereka itu di tengah-tengah kota Denpasar, bro. Jadi orang-orang atau praktisi-praktisi ilmu pengelakan itu masih ada sampai sekarang ternyata. Sepertinya sih itu nggak bakal punah sih menurut saya. Sambil gemetar dan berkeringat dingin, mereka melihat sosok monyet itu sedang menari-nari, bro, di halaman mereka. Tiba-tiba monyet itu pun berhenti menari nih, dan dengan cepat menoleh ke arah mereka berdua. Sontak dong mereka berteriak. Teriakannya itu lebih keras ketimbang tangisan anaknya tadi, sampai ke kuping ayah dan ibunya. Setelah mereka berteriak, monyet itu pun tiba-tiba melompat lagi, bro, ke atap dan menghilang. Ayah dan ibu dari si Tika dan kakak perempuan Tika ini pun menghampiri mereka berdua dan menanyakan apa yang terjadi kepada mereka. Kenapa selarut ini mereka berteriak seperti orang ketakutan. For your information, itu adalah perwujudan leak tingkat bawah, bro. Bisa dibilang itu wujud pertama dari ilmu perubahan wujud pengeleakan. Koreksi kalau saya salah ya. Itu tingkat yang paling rendah karena perubahan monyet itu tidak bisa menyakiti manusia. Mereka hanya menakut-nakuti manusia saja, tidak bisa melakukan apapun ke manusia yang melihat mereka. Makanya setelah kita melihat perwujudan itu, dia tidak akan menyerang. Mereka cenderung akan kabur atau melarikan diri. Dan kenapa praktisi perubahan wujud ilmu pengeleakan monyet ini mengetahui ada orang yang melihat dia?
karena dia sudah memasang pagar mantra terlebih dahulu. Ini sudah saya jelaskan di video pertama saya yang Garuda Emas itu. Kalian bisa cek di playlist. Di sana sudah saya jelaskan pagar-pagar mantra apa saja yang dipasang sebelum melakukan perubahan wujud atau ngelekas. Mungkin next, nggak sekarang juga, saya akan menjelaskan tentang apa itu leak dan tingkatan-tingkatannya. Karena materi itu cukup berat dan harus mencari informasi yang valid biar tidak salah informasi. Jadi saya mohon kalian untuk bersabar. Tapi kalau saya sudah mendapatkan informasinya, itu bakal menjadi pengetahuan yang cukup menarik untuk kalian. Oh ya, satu lagi, praktisi ilmu pengelekan perubahan wujud itu, setelah mereka ngelekas, mereka itu bisa mencium bau manusia dan yang bukan manusia. Kalau bau yang bukan manusia, pasti mereka akan abaikan, bro. Kalau ada bau manusianya, mereka pasti akan menghindar ataupun langsung menyerang, tergantung dari tingkat ilmunya mereka. Tapi kalau di tingkatan perubahan wujud monyet ini sih, mereka nggak bakal menyerang, mereka pasti cenderung kabur. Balik lagi nih ke Tika dan kakak perempuannya si Tika. Ayah dan ibunya pun langsung berlari ke lantai 2. Ya, tidak lupa ayahnya pasti dituntun ibunya dong karena tidak bisa melihat. Mereka menanyakan kenapa kalian berteriak selarut ini. Si Tika dan kakaknya pun menceritakan bahwa mereka melihat sesosok monyet hitam besar yang dimana pada saat dia menoleh ke kita, ke si Tika dan kakak perempuannya itu, wajahnya itu mirip wajah seseorang yang mereka kenal, yang dimana orang ini adalah asal mula bencana dari keluarganya si Tika, dimana orang ini berhubungan dengan matanya ayahnya si Tika, nyawanya si Tika, dan sampai sekarang masih mengganggu keluarganya si Tika. Setelah si Tika dan kakak perempuannya si Tika ini bercerita seperti itu, ayahnya pun menjawab, "Sudah, tidak apa-apa, kan makhluknya sudah pergi. Kalian lebih baik kembali beristirahat supaya kalian tidak capek dengan kegiatan besok. Karena rencananya besok mereka akan mengajak anak-anak mereka masing-masing ke playground." Akhirnya pagi pun tiba, sang mentari pun muncul dari peraduannya. Si Tika dan keluarganya itu berkumpul di ruang tengah. Si Tika pun menanyakan nih, sosok itu sebenarnya siapa ya? Dengan muka yang sedikit masam, ayahnya pun enggan menjawab. Ada kok salah satu orang di sini. Si Tika pun langsung ngeklik nih. Sepertinya dia tahu siapakah orang yang dimaksud oleh ayahnya. Khususnya di Bali, bro, yang saya tahu, yang tidak suka dengan kita itu sebenarnya banyak. Tapi yang lebih parah adalah keluarga kita sendiri atau saudara kita sendiri, yang dimana kalau kalian ingin melakukan teluh, cetik, dan segala macamnya lah ilmu jarak jauh, kita harus memohon izin kepada yang namanya Rong Telu atau Ida Betara Kemulan. Tanpa seizinnya mereka, orang-orang yang ingin mengirimkan teluh, cetik, dan segala macam itu tidak akan bisa tembus. Nah, kebetulan mereka ini satu sanggah, dan entah kenapa saya tidak tahu, Ida Betara Kemulannya itu mengizinkan, akhirnya tembus tuh cetiknya. Bro, biasanya orang yang tidak suka dengan kita itu bukan tetangga kita loh, bro. Khususnya di Bali ya, yang saya tahu ya, itu lebih ke saudara kita atau orang terdekat kita yang berada di satu rumah dengan kita. Si Tika pun memiliki prasangka ini adalah kerjaan dari salah satu keluarganya yang berada di rumah itu. Beda kepala keluarga ya. Si Tika memiliki prasangka tersebut, tapi dia tidak berani menyebutkan namanya karena takut salah kan. Karena ada salah satu dari saudara si Tika ini, saudara ayahnya, itu adalah praktisi ilmu ngeleak. Entah itu perubahan wujud, teluh, atau mengumpulkan barang-barang bertuah. Usut punya usut, saudaranya ini itu iri dengan kehidupan si Tika ini, yang dimana kehidupan dia dengan keluarganya itu cukup bahagia, bro. Ya, walaupun agak kekurangan ya, karena si saudaranya ini hidupnya cukup broken sih,
cukup tragis sih gini ya, perjalanan hidupnya. Yang dimana anaknya meninggal di usia muda, dia sudah tidak mempunyai keturunan lagi, dan hidupnya luntang-lantung, gak ada yang ngurusin bro, karena udah tua kan. Mungkin itu salah satu sebab kenapa dia mempelajari ilmu penglihatan ini, ya untuk jajalin keluarga-keluarganya, karena dia gak suka ngelihat keluarga orang lain bahagia. Jahat banget kan? Karena dia tidak suka melihat anggota keluarga yang lain itu bahagia bro. Karena dia saja kehidupannya seperti ini, yang lain harus seperti dia juga. Kan jahat banget bro pemikirannya kan. Ya tapi who knows, nggak tahu juga. Namanya juga manusia kan. Pagi pun berlalu, mereka akhirnya bermain di teras lagi dengan masing-masing anaknya Sitika dan kakak perempuannya Sitika. Dan yang dibicarakan pada pagi hari itu akhirnya muncul bro. Mereka saling bertegur sapa nih. Sitika menahan nih rasa prasangkanya dan marahnya karena diganggu kemarin kan. Dia melihat wajahnya si saudara ini itu sekilas mirip dengan perwujudan yang kemarin, monyet yang kemarin. Karena perwujudan ilmu penglihatan bojog atau monyet itu nggak full seluruh badannya itu berubah menjadi monyet bro. Pasti ada salah satu bagian tubuhnya itu yang menyerupai manusia. Biasanya sih yang paling kentara itu adalah wajahnya. Wajahnya itu nggak bisa dirubah, tetap perwujudan manusia wajahnya. Jika kalian menemui sosok monyet besar di tengah-tengah kota, misalkan di kota Denpasar, dengan memiliki ekor yang sangat panjang, itu dijamin manusia yang berubah wujud bro. Itu nggak mungkin binatang. Apalagi kalian melewati dia dan dia melompat tinggi dan menghilang, itu udah dijamin perwujudan leak itu. Saya berani jamin sih. Apalagi kalian bisa ngeliat mukanya, kalian bisa cari keesokan hari. Setelah mereka melakukan tegur sapa dengan saudaranya ini balik ke rumahnya. Sitika pun menanyakan ke kakaknya, kakak ngeh nggak? Yang kemarin itu mirip loh sama si dia. Kakaknya pun mengiyakan. Apa orang ini yang dibicarakan sama ayah tadi pagi ya? Mereka pun terdiam nih. Tidak berani melanjutkan pembicaraan kan, takutnya terjadi obrolan-obrolan yang tidak enak di rumah tersebut sehingga ya terjadi perpecahan bro. Mereka ngekip ceritanya ini untuk diri mereka masing-masing dan keluarganya. Kejadian-kejadian seperti ini itu sudah cukup lazim sih di Bali. Tapi entah mengapa teman-teman yang dari luar Bali itu, padahal mereka menetap di Bali lama, tidak pernah melihat perwujudan seperti itu. Entah mungkin mereka beda server ya. Sedangkan seperti pocong, kuntilanak, dan lain-lainnya tidak ada yang namanya di Bali. Ada ding, di daerah Bedugul. Saya pernah lihat. Ceritanya pun sampai di sana aja bro. Nah di next video pembahasannya akan lebih berat lagi dengan pelaku yang sama, yang dimana seperti di awal yang saya bilang, si saudaranya inilah yang menyebabkan kebutaan ayahnya dan hampir merenggut nyawa dari Sitika ini. Di Bali itu agak ngeri bro kalau saudara kita sudah nggak suka sama kita atau iri sama kita. Apalagi dia itu menguasai ilmu penglihatan. Kalau kita nggak pintar-pintar jaga diri, ya udah kita pasti habis bro. Kalau nggak kita dibuat meninggal, ya kita dibuat gila. Kenapa kita tidak hidup damai saja bro? Kenapa dia tidak mempunyai pikiran kalau keluarganya sukses dia ikut senang juga? Pasti kalau keluarganya sukses dia itu bakal dibantu. Kenapa nggak kesana pikirannya? Kenapa harus saling menyakiti bro? Kan agak aneh dunia ini sekarang. Kesimpulannya, jika kalian melihat perubahan wujud ilmu penglihatan bojog ini atau monyet ini, usahakan kalian jangan takut. Karena dia tidak akan melakukan apa-apa ke kita. Itu masih tahap pertama bro, perubahan wujudnya. Bukan bermaksud merendahkan ya. Tapi nggak semua orang berani kan melihat hal yang seperti itu. Tapi usahakan jangan takutlah, mereka pasti akan menjauh dengan sendirinya. Yang perlu kalian takuti adalah tingkatan di atas perubahan wujud monyet ini, atau bojog ini. Dimulai dari celulu, yang dimana mereka sudah bisa menyerang kita.
Contohnya bisa membuat kita demam, mencret. Itu bisa mencret kita seminggu, bro. Walaupun kita minum obat nggak bakal kelar itu sakitnya. Intinya penyakit-penyakit yang ada di badan kita lah. Tapi di atasnya lagi ya, kalian perlu treatment khusus. Kalian perlu orang pintar, mau nggak mau. Percaya atau tidak percaya, kalian harus ke orang pintar untuk mengobati penyakit-penyakit tingkat tinggi, bro. Khusus cetek penglihatan ya. So, ceritanya sampai di sini. Saya Krisna dari Legend Story, pamit undur diri. Ciao. Oh ya, untuk saat ini channel ini akan up video itu seminggu sekali, bro. Nanti misalkan kalau channel ini ramai, saya usahakan seminggu 3 kali. So, saya minta dukungan dari kalian, dan saya sangat berterima kasih kepada viewer-viewer saya yang baru sedikit, tapi kalian itu keren, bro. Terima kasih mensupport